praktikum kali ini, kita akan membuktikan bahwa pembakaran memerlukan udara. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 buah piring, sebuah gelas kecil, korek api, dan 2 buah lilin. Mari kita praktekkan. Yang pertama, kita nyalakan lilin terlebih dahulu. Kita lihat apa yang akan terjadi pada lilin ketika kita tutup dengan gelas. Lilin menjadi mati ketika gelas diletakkan di atasnya. Itu membuktikan bahwa pembakaran memerlukan udara. Pada praktikum yang kedua, kita akan membuktikan bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Baiklah, mari kita praktekkan. Yang pertama, kita hidupkan dulu lilinnya. Setelah itu, kita tambahkan air sebanyak 2 cm ke dalam piring. Setelah itu, kita tutupkan api ini dengan gelas. Kita lihat apa reaksi yang terjadi pada air. Kita bisa lihat di sini bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ketiga, kita akan membuktikan bahwa udara sebagai sumber energi. Di sini, saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Kita perlukan balon, sebuah selotip, selongsong ballpoint, dan tali. Mari kita praktekkan. Di sini kita siapkan balon yang sudah ditiup. Kita rekatkan ke tali menggunakan selongsong ballpoint dan direkatkan menggunakan selotip. Kita akan mencoba bagaimana reaksi balon ketika kita melepaskan pegangan pada balon ini. Jenis-jenis batuan beku. Pengertian batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Ada beberapa jenis batuan beku, diantaranya sebagai berikut. 1. Batu apung. Batu apung terbentuk dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas. Ciri-ciri batu apung adalah warna keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, beratnya ringan, serta terapung dalam air. Kegunaan batu apung antara lain dapat digunakan untuk mengamplas atau menghaluskan kayu. Lalu juga digunakan sebagai bahan pengisi atau filler dan isolator temperatur tinggi di bidang industri. 2. Batu obsidian. Batu obsidian terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Ciri-ciri batu obsidian adalah berwarna hitam, terlihat seperti kaca, dan tidak ada kristal-kristal. Pada masa purbakala, batu obsidian dapat digunakan untuk alat pemotong atau ujung tombak. Kini kegunaan batu obsidian bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Jenis-jenis batuan sedimen atau endapan. Pengertian batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian, endapan ini menjadi keras karena tekanan atau ada zat-zat yang merekat pada bagian-bagian endapan tersebut sehingga menjadi batu. Ada beberapa jenis batuan sedimen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, batu konglomerat. Terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ciri-ciri batu konglomerat adalah memiliki material kerikil-kerikil bulat, batu-batu dan pasir yang merekat satu sama lain. Ada banyak manfaat dan kegunaan dari batu konglomerat. Yang paling utama adalah dijadikan sebagai material bahan bangunan. Yang kedua, batu pasir. Batu pasir terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ciri-ciri batu pasir misalnya tersusun dari butiran-butiran pasir serta berwarna abu-abu, kuning, dan merah. Manfaat dan kegunaan batu pasir ini adalah digunakan sebagai material di dalam pembuatan gelas dan kaca atau juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan. Jenis-jenis batuan metamors atau malihan.
Pengertian dari batuan metamors atau malihan adalah jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Beberapa jenis batuan ini diantaranya 1. Batuan pualam atau marmer, terbentuk jika batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan. Ciri-ciri batuan ini adalah mempunyai pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar, bila ditetesi asam akan mengeluarkan mendesah, keras, dan mengkilap jika dipoles. Kegunaan dari batuan ini yaitu untuk membuat patung serta lantai atau ubin. 2. Batuan sabak. Batu sabak terbentuk bila batu serpih terkena suhu dan tekanan tinggi. Ciri-ciri batu sabak adalah berwarna abu-abu kehijau-hijauan dan hitam serta dapat dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. Kegunaan batuan sabak adalah dapat digunakan sebagai kerajinan, sebagai batu tulis, sebagai bahan bangunan, serta untuk membuat atap rumah seperti genting dan sebagainya. 3. Batu gneiss atau ganes. Batu gneiss atau ganes terbentuk pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Kegunaan batu ganes ini adalah dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Ciri-ciri batuan ini yaitu berwarna putih keabu-abuan, terdapat goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral, mempunyai bentuk-bentuk penjajaran yang tipis dan terlipat pada lapisan-lapisan, dan terbentuk urat-urat yang tebal yang terdiri dari butiran-butiran mineral di dalam batuan tersebut.